Ya pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Festa Anastasia dan saya Bima Dirga. Beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, untuk memperlancar proses evakuasi kapal selam Nanggala 402, ada 3 titik posar yang didirikan di Banyuwangi. Salah satunya adalah posar Bandar Udara Blimbing Sari, Banyuwangi. Ya, 3 titik posar yang dibangun adalah posar Mako Pangkalan TNI, Pangkalan TNI Angkatan Laut, posar Pelabuhan Tanjung Wangi, dan posar Bandar Udara Blimbing Sari. Pemirsa, salah satu posar yang didirikan diantaranya adalah posar Bandar Udara Blimbing Sari, Banyuwangi, Jawa Timur. Bandar Udara Blimbing Sari, Banyuwangi didirikan sebagai tempat posar untuk menunjang pengiriman sejumlah peralatan pencarian dan evakuasi kapal selam Nanggala 402. Sejak hari pertama pencarian posar Bandar Udara Blimbing Sari telah banyak mendarat, yakni sejumlah pesawat terbang militer milik TNI dan helikopter. Sejumlah barang keperluan pencarian kapal selam yang diangkut dan dibawa dengan menggunakan pesawat udara milik TNI. Selain membawa peralatan pencarian seperti robotik ROV dan sonar magnetik, juga mengangkut sejumlah personil Basarnas. Selain itu, pesawat milik Polairut yang landing membawa penyelam serta peralatan pencarian robotik ROV dan sonar magnetik atau sonar pendeteksi logam berat. Saat ini di posar Bandar Udara Blimbing Sari disiapkan 1 pesawat terbang jenis Kasna untuk keperluan emergensi. Di posar Bandar Udara Blimbing Sari ini juga dijaga tim SAR gabungan TNI, Polri, sekaligus ada data jalur evaluasi untuk sejumlah rumah sakit terdekat di Bandar Udara Blimbing Sari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, tim liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Masih mengenai KRI Nanggala 402, pemirsa, 53 awak kapal Nanggala 402, 2 diantaranya adalah putra daerah dari Banyuwangi. Atas adanya tragedi ini, Bupati Banyuwangi beserta Dan Lanal mengucapkan rasa bela sungkawa kepada keluarga korban. Bupati serta Dan Lanal pun turut prihatin atas tenggelamnya KRI Nanggala 402. Keluarga korban pun berharap agar para awak kapal KRI Nanggala 402 bisa segera ditemukan. Pemirsa, setelah dikabarkan terbelah menjadi 3 bagian serta ditemukan bukti otentik pecahan dari kapal KRI Nanggala 402, pada Minggu sore, seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 yang berjumlah 53 telah dinyatakan gugur. Gugurnya 53 awak dari kapal KRI Nanggala 402 ini, 2 orang diantaranya merupakan warga asli Banyuwangi. 2 awak kapal KRI Nanggala 402 tersebut antara lain yakni Serda Pandu Yuda Kusuma dan Sertu Dedi Hari Susilo. Atas adanya tragedi ini, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani Azwaranas, bersama Dan Lanal Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Eros Wasis mengunjungi rumah keluarga dari korban tragedi kapal KRI Nanggala 402. Isak tangis keluarga pun pecah ketika Bupati Banyuwangi dan Dan Lanal Banyuwangi memasuki rumah duka. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwaranas mengucapkan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Selain itu, dalam hal ini, Ipuk juga mengungkapkan rasa prihatin atas adanya tragedi ini. Dengan ini pun, Bupati Banyuwangi berpesan kepada keluarga agar tetap tabah dalam menghadapi cobaan yang telah terjadi. Mas Dedi adalah warga Banyuwangi dan tadi juga saya sudah ke rumahnya Mas Pandu sebagai warga Banyuwangi, maka saya atas nama pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut berduka dan turut bela sungkawa kepada keluarga korban. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan 2 warga Banyuwangi yang turut wafat dalam
musibah KRI Nanggala 402 ini diberikan tempat yang layak, yang baik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan menurut agama Islam juga karena beliau berdua wafat dalam kondisi tugas, maka insya Allah meninggal dalam kondisi syahid. Ini atas nama Kabupaten Banyuwangi kehilangan 2 warga kita yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan kekuatan, keikhlasan, dan kesabaran, terutama para istri beliau berdua. Selain Bupati Banyuwangi, hal sama juga diungkapkan oleh Danlanal Banyuwangi Letkol Laut Pelaut Eros Wasis. Dalam hal ini juga Letkol Laut Pelaut Eros Wasis mengatakan prihatin atas adanya tragedi yang dialami para awak kapal KRI Nanggala 402. Atas adanya hal ini pun nantinya Danlanal Banyuwangi memberikan kesempatan kepada keluarga korban untuk bergabung dalam pasukan TNI Angkatan Laut. Di sini kita mewakili TNI Angkatan Laut, Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya para pahlawan, anggota keluarga besar kami yang kebetulan di sini di asli Banyuwangi. Ada 2 orang tadi sudah kita kunjungi, ini yang kedua. Waktu mulai kejadian pertama kita sudah mulai mau memberikan bantuan psikologis. Kunjungan pertama sebelum dinyatakan gugur. Pada saat dinyatakan gugur juga kita hadirkan di Lanal acara buka puasa bersama, sekaligus mendengarkan video conference sehingga kita bisa memberikan bantuan sepenuhnya perawatan personil sampai ke depan bisa membantu dan dibutuhkan keluarga korban. Setelah adanya kunjungan dari Pemkab Banyuwangi serta Lanal Banyuwangi, salah satu keluarga korban Sudarmaji mengungkapkan bahwasanya pihaknya berharap nantinya korban dapat ditemukan. Saya nunggu mulai kejadian itu sampai sekarang ini. Maunya anak saya itu kembali ke sini. Hanya gitu. Ya, tapi kenyataannya kan gini ini, Pak. Ya, mungkin itu aja sudah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya. Lebaran masih beberapa pekan, namun permintaan akan parsel mulai berdatangan. Meskipun belum bisa dibilang normal sepenuhnya, hal ini menjadi angin segar bagi pengusaha jasa pembuatan parsel di Banyuwangi. Berbeda saat sebelum pandemi, saat ini parsel digunakan sebagai hadiah kepada sanak saudara karena tidak bisa mudik ke kampung halaman. Pemirsa, beginilah kesibukan di salah satu jasa pengemasan parsel di Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, yang tengah bekerja merangkai satu persatu bahan untuk dikemas menjadi parsel. Meskipun Lebaran masih beberapa pekan, akan tetapi permintaan akan parsel untuk Lebaran mulai berdatangan. Hal ini menjadi angin segar tersendiri di saat pandemi belum berhenti, di mana pada Lebaran tahun lalu bisa dikatakan omset penjualan anjlok hingga 50%. Jasa pembuatan parsel milik Sani tersebut setiap harinya selama bulan Ramadan membuat puluhan parsel dalam berbagai motif dan ukuran, tergantung dari permintaan para konsumen. Bahan yang digunakan pun terbilang cukup familiar, mulai dari biskuit, minuman bersoda, hingga sirup berbagai rasa. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan 7 hari jelang Lebaran, Sani sengaja membuat lebih banyak untuk dijadikan stok. Namun, ada yang berbeda dari tren pembelian di saat sebelum pandemi, di mana pemesanan parsel umumnya diberikan kepada kolega kerja. Akan tetapi, tren pemesanan saat ini didominasi oleh pemesan yang tidak bisa mudik untuk diberikan kepada sanak saudara di kampung halaman. Hal ini dikarenakan pelarangan mudik yang digulirkan pemerintah pusat di tahun ini, sehingga parsel bisa dijadikan hadiah kepada sanak saudara. Sani, pemilik usaha, menyampaikan omset penjualan parsel miliknya meningkat sekitar 20 hingga 30%, di mana dirinya melayani pasar parsel, baik dari wilayah Banyuwangi maupun dari pasar Surabaya dengan sistem delivery. Tahun
tahun ini ya puji Tuhan laku ya, lebih meningkat daripada tahun kemarin untuk adanya pandemi corona ini. Ya sekitar 20%-an juga ya, 20-30%. Setiap hari, kalau yang ini masih produksi, untuk orang-orang biasa minta H-7 ya. Datangnya dari Banyuwangi, terus area Banyuwangi ya. Terus untuk yang Surabaya biasa hamper itu dikirim ke kering. Makanya ya tiap tahun meningkat ya. Untuk buat berkat buat semuanya juga gitu. Dirinya berharap pesanan parcel miliknya bisa meningkat setiap tahunnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta Anastasia. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Dan sampai jumpa.